Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga ibu-ibu semuanya bisa mengikuti pembelajaran saya. Yang mohon maaf, saya pada hari ini tidak bisa melakukan Zoom disebabkan oleh banyaknya kegiatan dan yang tidak bisa saya tinggalkan. Topik kita pada hari ini adalah tentang reflektif, critical reflektif terhadap kasus yang telah dan sedang terjadi atau reflecting in and on action. Seperti yang sudah saya sampaikan, sub pokok pembahasan ada 3 topik yang akan kita bahas, yaitu tentang reflektif, critical reflektif, reflektif terhadap kasus yang telah dan akan atau sedang terjadi. Ya, semoga ibu-ibu semuanya bisa mengikuti sampai akhir dan bisa memahami walaupun kita tidak tatap muka. Oke, tadi kita sudah membahas tentang reflektif. Harapan saya secara pribadi, ibu-ibu sekalian bisa memahami apa yang saya jelaskan terkait dengan reflektif. Jadi kalau kita katakan reflektif, kita masuk ke poin yang kedua. Bagaimana kita berpikir secara kritis atau critical reflect. Apa sih critical reflektif? Insya Allah ibu-ibu semua udah paham ya yang terkait dengan critical reflektif ini. Critical reflektif adalah kegiatan di mana kita menantang validitas. Kita menantang ini maksudnya bukan berarti kita tidak mempercayai apa yang sudah ada ataupun ilmu yang sudah ada, akan tetapi apakah itu benar? Apa yang ada di teori dan pada saat ibu-ibu melakukan praktek, nah, kebenaran dari teori ini benar enggak? Sesuai tidak? Nah, salah satu contohnya dulu, setelah bayi lahir langsung dimandikan. Alasannya dulu kan langsung dimandikan untuk membersihkan, untuk menghindari dari infeksi ya, kalau kita katakan ya, bersih ataupun bagaimana. Itu alasan terdahulu. Tapi dengan adanya ilmu, yaitu ibaratnya apa yang sudah terjadi dahulu, dengan adanya ilmu, maka adanya pembaharuan ataupun penelitian-penelitian yang ibaratnya dengan adanya menantang validitas ini. Maksudnya menantang, bukan kita tidak membenarkan, tapi mungkin ada alasan tertentu sehingga memang teori tersebut ataupun adanya tentangan-tentangan yang membahayakan, atau sehingga adanya penelitian dan mengatakan ini mungkin tidak layak lagi ataupun ini tidak sesuai lagi, maka akan harus kita tinggalkan teori tersebut. Ada teori terbaru dan memang dengan adanya teori ini akan lebih baik asuhan yang akan kita berikan. Nah, itu salah satu contohnya. Dan kesesuaian asumsi, ya sesuai apa yang kita lakukan ataupun apa yang menjadi keputusan kita sesuai dengan teori, sesuai dengan apa yang jadi pengalaman-pengalaman kita itu dengan teori ada kesenambungan, ada keterkaitan. Jadi tidak kita memiliki asumsi sendiri, mengambil keputusan dengan asumsi kita tanpa adanya data ataupun evidence base-nya. Nah, itu harus kita gali lagi. Nah, kepercayaan kita dalam konteks kita saat ini. Jadi, apa yang kita putuskan, apa yang kita lakukan pada pasien kita, pada klien kita, itu merupakan suatu asuhan ataupun keputusan yang terbaik ataupun yang bisa menjaga ataupun yang bisa menjadi penjaga kesehatan dari si ibu. Atau reflektif kritis ini juga kita katakan suatu proses penalaran untuk membuat makna dari pengalaman yang dapat diartikulasikan dalam beberapa cara seperti bentuk tertulis, produk video, pengamatan lunak, atau presentasi poin-poin PowerPoint ya secara lisan. Jadi cara kita dari pemikiran-pemikiran kita tadi itu
kita lakukan dari pengalaman-pengalaman kita, itu kita bisa membuat buku, kita bisa membuat penelitian, kita bisa membuat jurnal, kita lakukan publikasi. Atau kita dengan produk, ada hasil produk yang kita lakukan dengan membuat poster yang bisa menjadikan suatu informasi kepada klien ataupun masyarakat dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, itu juga dikatakan critical reflect atau reflektif kritis. Bagaimana kita berpikir secara kritis. Kenapa sih kita harus berpikir secara kritis? Seberapa penting kita harus berpikir secara kritis itu? Berpikir merupakan suatu kegiatan mental yang dialami seseorang jika mereka dihadapkan pada suatu masalah atau situasi yang harus dipecahkan. Jadi memang kenapa kok kita harus berpikir secara kritis? Ya ini, pada saat kita dihadapkan suatu masalah, pada saat kita dituntut untuk menyelesaikan suatu masalah, di sanalah kita harus berpikir secara kritis. Apa yang terbaik? Bagaimana kita memutuskan suatu masalah dan masalah itu dapat terpecahkan. Dengan berpikir kita mau memungkinkan manusia memodel suatu dunia, ya. Kalau kita nggak berpikir, Indonesia tidak akan maju. Dengan adanya berpikir, oh ternyata kalau dulu ya antara Jakarta mau ke Bandung berapa jam. Tapi dengan adanya orang berpikir bagaimana sih untuk ke suatu tempat ataupun bisa dari satu wilayah ke wilayah lain untuk bisa lebih cepat. Mengapa membuat waktu yang tadinya panjang menjadi singkat? Yaitu salah satunya dengan adanya seseorang yang berpikir bagaimana membuat tol, bagaimana untuk bisa dengan udara, jalan di udara itu mungkin bisa lebih cepat, yaitu dengan pesawat. Itu dengan proses berpikir. Nah, bidan juga harus mampu untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan dari suatu masalah-masalah yang dihadapi oleh klien, ya. Berpikir memungkinkan manusia untuk memodel dunia. Benar, ya. Dengan berpikir manusia dapat mengatasi masalah secara efektif sesuai dengan tujuan, rencana dan keinginan dari yang mereka lakukan. Jadi, kalaulah kita dikatakan seorang bidan itu harus mampu untuk berpikir secara kritis. Kenapa? Karena uraian tersebut yang tadi saya sampaikan ini dia menunjukkan pentingnya manusia menggunakan akal untuk berpikir. Jadi Allah menciptakan kita roksun ya, kepala, di sana ada otak. Otak itu untuk dipergunakan. Kenapa otak itu berlengkung-lengkung? Banyaknya ya itu di sana cara kita untuk Allah untuk menunjukkan kita untuk berpikir bagaimana kita berpikir secara kritis, berpikir suatu kebenaran, berpikir suatu positif, suatu hal yang positif. Dapat dikatakan ya, reflektif atau cara berpikir kritis ini merefleksikan pengalaman yang mengungkapkan asumsi, nilai-nilai, keyakinan, dan yang mendasari memaksa seseorang untuk bertindak seperti yang dia lakukan dalam situasi tertentu dan untuk menafsirkan tindakan orang lain dengan cara tertentu. Jadi kalau kita katakan berpikir reflektif itu ada dua hal yang memang harus kita pahami, ya. Bagaimana kerangka refleksi itu dan teori refleksi. Apa itu kerangka refleksi? Kerangka refleksi adalah struktur asumsi dan harapan yang melalui kita menyaring kesan indera. Indera baik itu indera penglihatan, indera penciuman, ya. Ini semua bisa kita nilai. Ya, ini menurut Mejiro 2001. Kerangka acuan seseorang membentuk bagaimana seorang memandang, bagaimana orang berpikir, merasakan, serta menyediakan kerangka kerja yang dengan orang membuat makna pengalamannya.
Jadi kalau kita katakan dengan adanya kerangka reflektif ini, mm, konselor ataupun bidan dapat mengasumsikan apa yang menjadi apa yang dia lihat, apa yang dia lihat itu akan dia nilai dan akan dia saring dan dia lakukan asumsi, dia lakukan penilaian dan dia lakukan kesimpulan apa yang harus menjadi suatu keputusannya, ya. Sedangkan teori aksi itu sendiri ilmu yang untuk memahami dan menafsirkan tindakan sosial atau action serta antar hubungan sosial. Jadi kalau kita katakan kalau kerangka tadi adalah bagaimana yang kita lihat, sedangkan kalau teori aksi ini bagaimana ilmu itu menilai dari suatu yang kita lihat tadi. Jadi harus ada berkesinambungan, ya. Apa yang kita nilai dan apa yang kita pelajari itu harus kita gabungkan, maka kita akan lebih mudah untuk berpikir secara kritis. Dari hasil penjelasan saya tadi, harapannya kan ibu-ibu sudah paham ya. Nah, jadi secara tidak langsung kita sudah memahami bagaimana berpikir secara kritis, ya. Dari berpikir secara kritis ini ada pembagiannya dengan dua tingkatan. Ada tingkat rendah dan tingkat tinggi. Nah, secara yang kita pelajari, ya, kita ini sudah berpikir secara kritis atau belum sih gitu, atau selama ini kita hanya berpikir secara tingkat rendah atau tingkat tinggi. Nah, ya, apa dia itu yang dikatakan dengan berpikir secara tingkat tinggi ataupun tingkat rendah? Menghafal, mengingat, membandingkan, membayangkan, mengkelompokkan, ya, mengorganisasikan, menghubungkan, termasuk itu dalam berpikir tingkat rendah. Jadi kalau kita ada buku terus kita hafal, nah itu hanya berpikir secara rendah loh. Ternyata itu bukan merupakan suatu yang kita katakan itu udah suatu hal yang sulit. Itu ternyata berpikir yang termasuk dalam berpikir yang tingkat rendah. Mengelompokkan, ini dikelompokkan dengan ibu ini, yang ini kelompok ibu hamil, yang ini kelompok ibu bersalin, yang kelompok, nah itu kelompok-kelompok yang kita kelompokkan itu juga kegiatan cara berpikir, berkegiatan atau berpikir yang masih tingkat rendah, ya. Kalau berpikir tingkat rendah itu seperti itu, maka berpikir tingkat yang dikatakan berpikir kritis ataupun berpikir secara kreatif itu yang bagaimana, ya. Sedangkan berpikir kritis, berpikir kreatif dalam memecahkan masalah dan mengambil suatu keputusan itu merupakan suatu cara berpikir secara tingkat tinggi. Kita bantu pasien kita mampu menganalisanya, mampu menilainya, dan mampu membantu pasien kita untuk memutuskan suatu hal yang baik untuk dirinya, ya, untuk mencegah dari mortalitas dan morbiditas. Itu merupakan suatu cara berpikir secara kritis, ya. Bukan hanya kita melakukan, bukan kita yang mengambil keputusan, akan tetapi dari keputusan yang kita lakukan, kita mendorong pasien untuk memutuskan hal yang terbaik untuk dirinya, ya, untuk kesejahteraannya, untuk kebaikannya. Itu merupakan suatu hal yang dikatakan berpikir secara tingkat tinggi, ya. Jadi di sini kita sudah bisa membedakan bagaimana yang dikatakan berpikir tingkat rendah dan bagaimana berpikir tingkat tinggi. Dan saya yakin ibu-ibu sekalian semuanya sudah berpikir secara tingkat tinggi. Jadi pada saat nanti kalau seandainya ada tugas seperti ini, sudah gampang. Tugas seperti ini gampang, kita bagaimana untuk mengambil keputusannya, ya. Sehingga dapat kita katakan berpikir adalah memproses informasi secara mental ataupun secara kognitif, secara psikologis maupun secara pengetahuannya, secara lebih formal. Berpikir dapat kita katakan penyusunan ulang atau memanipulasi kognitif, memanipulasi pengetahuan, baik informasi dari lingkungan maupun simbol-simbol yang disimpan dalam long time memory ataupun pemikiran jangka panjang kita, ya. Jadi
ingatan jangka panjang kita, bagaimana kita menyimpan memori-memori tersebut. Ya, kita simpan dan kita akan reflektifkan, kita ulang kembali. Banyak para ahli mengungkapkan bagaimana yang dikatakan dengan berpikir. Ya, dari sudut pandang masing-masing. Jadi kalau kita katakan banyak di sini penelitian-penelitian yang dimaksud dengan berpikir itu apa? Salah satu contohnya menurut Alfonso tahun 2012 mengungkapkan berpikir adalah proses otak mengelola dan menerjemahkan informasi ataupun stimulasi yang dia dapatkan dari panca indera, ya, kebahagiaan otak sadar ataupun bawah sadar yang menghasilkan arti dan sejumlah konsep. Jadi apa yang dia lihat, dia melakukan observasi, dia melakukan penilaian, dia melakukan analisa, ya. Dari observasi, analisa ataupun dari penilaian yang dia lihat tadi, dari panca inderanya baik itu indera raba, penglihatan, nah itu dia lakukan menganalisa dan menjadikan suatu konsep. Oh, apa ini gitu, ya. Itu jadi kalau kita katakan salah satu teori dari Alfonso. Berpikir merupakan suatu kegiatan di mana seseorang melibatkan seluruh aktivitas-aktivitas mental untuk memperoleh suatu penyelesaian dari masalah, ya, yang dihadapi oleh seseorang tersebut. Jadi kenapa kita katakan aktivitas-aktivitas mental ini, bagaimana kita berpikir, bagaimana perasaan kita, bagaimana kita menyikapi, bagaimana perilaku kita dalam menghadapi suatu hal ataupun suatu masalah. Ada juga menurut Rogero tahun 1998 yang mengartikan bahwasanya apa itu yang dikatakan berpikir merupakan suatu aktivitas mental untuk membantu memformulasikan atau memecahkan suatu masalah, membuat suatu keputusan atau memenuhi hasrat keinginan. Jadi kalau kita katakan dia bagaimana dia mengamatinya dan bagaimana dia memformulasikan, bagaimana dia merangkum untuk menjadi suatu rangkuman yang mampu memecahkan suatu masalah. Jadi kalau kita katakan kita apa namanya, ketika seorang merumuskan suatu masalah, ya, dari hasil analisanya, dari hasil pantauannya, dari hasil observasinya, ya, dia memecahkan masalah tersebut dan mau menginginkan suatu hal, ya, maka ia sudah melakukan suatu aktivitas berpikir. Dengan dia melakukan analisa dan dia bisa melakukan pemeriksaan, menilai dari apa yang dia lihat, itu merupakan suatu aktivitas berpikir. Jadi kalau kita katakan setiap orang ataupun setiap individu memiliki kemampuan. Jadi yang kita katakan pusing bu, tidak. Setiap orang mempunyai kemampuan untuk berpikir. Keterampilan masing-masing dalam mengelola proses berpikir. Saya kasih satu contoh ya. Dalam seseorang memandang suatu benda, dia akan bisa mendefinisikan dengan beberapa, ya. Itu salahnya kita tidak secara tatap langsung ya. Jadi saya nggak bisa interaksi langsung apa yang bisa saya dapatkan dari teman-teman memandang suatu kasus. Ada yang mengatakan, oh bola, ya. Si A menganggap bola itu adalah bulat, ya. Bola itu bulat. Si B dia mengatakan dia bukan pada bola bulat, bukan, tapi dia lebih ke arah, oh bola itu berwarna merah. Satu lagi, si C memandang, oh bola itu bergaris-garis. Ternyata bola itu bulat, tapi kayaknya agak mereng ya, nggak terlalu bulat kali, sehingga itu banyak pemandangan ataupun banyak pemikiran-pemikiran dari pemandangan seseorang, ya. Itu jadi setiap orang mampu untuk berpikir, ya.
Keterampilan berpikir merupakan suatu keterampilan seseorang dalam melibatkan operasi-operasi mental ya dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan kita mengolah, dengan kita mau untuk berpikir, itu akan membuat kita akan lebih terampil menjadi jiwa seseorang yang um, mampu untuk berpikir lebih kreatif. Kognitif dan mental mempengaruhi bagaimana untuk proses berpikir. Jadi pada saat kita berpikir, kita akan mengolah bagaimana perasaan kita. Kita akan memikir, oh ini seperti ini. Permasalahannya akan begini. Kalau saya ngambil kasus ini akan bisa saya hadapi atau akan bisa saya lakukan atau tidak. Oh kalau tidak saya lakukan, apakah lebih baik saya melakukan kolaborasi? Ataukah saya harus melakukan rujukan dengan kasus seperti ini? Atau saya tidak berkompeten dalam hal ini? Nah itu dengan kita berlakukan bagaimana cara berpikir secara kritis. Jones juga mengungkapkan di tahun 2000, dia menjelaskan berpikir kritis merupakan berpikir yang terorganisasi. Ya, berpikir kritis secara sistematis menganalisa aktivitas mental untuk menguji tingkatan kedalamannya. Mereka tidak akan menerima begitu saja cara mengerjakan suatu hanya dengan mengerjakan suatu hal, dan mereka tidak menganggap suatu kenyataan itu benar hanya dengan membenarkannya. Akan tetapi dia akan melakukan menganalisa agar bisa memecahkan suatu masalah. Seseorang harus mampu untuk berpikir, untuk mampu menganalisa, untuk mampu menilai dalam memecahkan suatu masalah. Bukan hanya menerima apa adanya. Oh, seperti ini, seperti biasa gitu. Oh, yang ini yang biasanya dilakukan. Oh, ini yang biasanya yang banyak orang melakukannya. Bukan seperti itu. Akan tetapi kita harus mampu menilai. Kita harus mampu menganalisa. Apa yang kita lakukan itu memang benar. Ini untuk kebaikan pasien atau untuk mencari solusi atau memecahkan suatu masalah. Ya, jadi kita bukan hanya ya ini biasa saya lakukan. Oh, mungkin. Nah, kata mungkin itu dalam melakukan aktivitas itu bukan pekerjaan suatu profesi yang profesional. Yang kita lakukan bukan kata mungkin, akan tetapi suatu kepastian. Yang kita lakukan adalah kebenaran. Ya. Jadi kalau kita katakan seseorang yang harus mampu untuk berpikir kritis, mampu menganalisa suatu masalah, bukan hanya menerima apa adanya, akan tetapi mampu menganalisa sebab akibat dari suatu masalah itu kenapa terjadi. Jadi harus kita gali, harus tahu kenapa kok bisa ibu ini mengalami anemia, kenapa, why gitu, kenapa kok ibu ini mengalami hipertensi, kenapa kok ibu ini mengalami bayinya gede, itu kenapa, ini ibunya bayinya besar kenapa, apakah ada penyakit herediter atau penyakit keturunan yang mengakibatkan bayinya nanti lahir akan besar atau bagaimana, itu ada. Nah itu harus kita sampai ke sana cara kita berpikirnya. Sedangkan menurut Fisher tahun 2008, berpikir kritis merupakan jenis berpikir yang tidak langsung mengarah ke kesimpulan, akan tetapi menerima beberapa bukti, adanya bukti di sana, tuntunan dan keputusan begitu saja, tanpa sungguh-sungguh memikirkan. Dan berpikir kritis jelas menuntut intervensi, evaluasi terhadap suatu observasi ataupun komunikasi serta sumber informasi. Jadi kalau kita katakan menurut si Peter ini bukan hanya kita menyimpulkan, kita lihat terus kita analisa terus kita simpulkan, tidak. Akan tetapi di sana ada intervensi, adanya evaluasi. Hasil yang sudah kita lakukan analisa tadi, kita lakukan dan kita evaluasi berhasil atau tidak. Ya, kalau menurut si Fisher. Jadi berpikir kritis itu menuntut kita untuk berpikir secara terampil, ya, dalam memikirkan asumsi-asumsi dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang menarik dari implementasi yang akan kita lakukan. Jadi kita harus mampu untuk berpikir secara kreatif.
bagaimana untuk menggali suatu informasi yang sangat-sangat kita butuhkan dalam kita memberikan pelayanan. Ini masih banyak ya pendapat para ahli yang bisa dibaca nanti satu persatu dengan Ibu. Hampir sama semua pendapat tentang bagaimana berpikir secara kritis. Inti dari berpikir secara kritis itu sendiri, bagaimana kita dapat membantu seseorang dalam mengambil suatu keputusan tentang apa yang dipercaya ataupun yang akan dilakukan secara logis berdasarkan fakta-fakta sesuai dengan keadaan yang dihadapi. Jadi kita mampu membantu pasien untuk memutuskan ataupun kita bisa memutuskan yang terbaik untuk pasien ataupun untuk klien yang membutuhkan bantuan kita. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.